menayangkan bagaimana langkah-langkah dalam sebuah pembelajaran mendalam ya. Ya, Bapak Ibu, yang pertama seperti apa yang saya bilang tadi, perencanaan kita itu harus jelas. Jelas perencanaan kita. Dari pertama dari mengidentifikasi. Siswa memiliki pengetahuan dasar yang bervariasi mengenai upakara. Ternyata pengetahuan awal siswa tentang upakara itu masih bervariatif. Ada yang baru tahap dia baru berkembang, cakap, dan juga ada beberapa yang sudah mahir. Kebetulan anak dari tukang atau dari Banten dia paham betul dan sudah biasa mengaplikasikan dia. Karena dia mendapatkan pengetahuan itu dari mitranya. Mitra dalam hal ini adalah eh, orang tuanya itu sendiri, gitu kan. Nah, yang kedua, identifikasi Izin, peserta pelajaran. Bapak narasumber, Oke, waktunya lagi oke, oke. 2 menit ya. Oke, ini penting-pentingnya belum ya, penting-pentingnya belum ya. Iya, identifikasi materi pembelajaran. Nah, di sini kita mengidentifikasi juga. Setelah kita mengidentifikasi, bagaimana kita apa namanya merelokasikan dan juga menghubungkan dengan dimensi profil lulusan. Kalau pembelajaran tentang upakara ini dengan dimensi mana yang berhubungan, apakah dengan dimensi keimanan, kreativitas. Kalau upakara pasti berhubungan dengan keimanan, kreativitas, kolaborasi dan juga penalaran kritis gitu ya. Nah, capaian pembelajaran cukup jelas, tapi pembelajaran juga cukup jelas. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita sudah jabarkan ya, kita jabarkan dari capaian pembelajaran, terus kita turunkan ya, bagaimana kita memikirkan nanti praktik pedagogisnya nanti untuk dalam pembelajaran kita, apakah pembelajaran berbasis proyek, apakah nanti pembelajaran dengan metode kelompok, dan begitu pun seterusnya, dan mitra yang diajak kita tentukan juga. Kalau saya di sini ada Serati Banten Sekolah ada juga komunitas Bakti Jagat Esaba juga ada. Ini yang kita gunakan sebagai mitra pembelajaran nanti. Nah, lingkungan belajar sangat mendukung ya. Eh, Begitu juga dalam pembelajaran juga saya sering menggunakan pembelajaran yang kita dukung dengan pembelajaran berbasis digital. Seperti misalnya pengetahuan awal ya tentang mengetahui, mengidentifikasi pengetahuan awal siswa, itu kita menggunakan misalnya seperti aplikasi Kahoot dan kuis, dan begitu pun juga yang lainnya. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama kan ada pendahuluan. Ya. Dalam pendahuluan ini tentunya sudah biasa Bapak Ibu. Di sini diharapkan kita dalam pendahuluan ini memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kita awali dengan ice breaking yang tentunya sangat mendukung sebuah pembelajaran kita itu agar berkesan dan menyenangkan. Dan kita memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi. Apa yang telah kita gunakan sebagai pemantik, dia mendiskusikan, kita ajak mendiskusi. Berdiskusi itu tidak harus dalam ruangan saja, dimanapun kita bisa gunakan agar siswa itu mendapatkan sebuah kenyamanan dalam pembelajaran. Nah, dalam proses memahami, gitu ya, dalam proses memahami, ya, tentunya kita mengajak siswa berproses dengan pembelajaran yang mengembirakan seperti apa prinsip-prinsipnya tadi. Ya, bagaimana dia senang belajar, gitu ya. Terus dari pembelajaran itu dia menghasilkan sebuah karya, sehingga pemahamannya pasti. Oh, dia sudah memiliki sebuah pemahaman tentang konten yang kita ajarkan atau tentang tujuan yang kita ajarkan. Setelah dia paham, maka kita mengajak siswa kita untuk melakukan sebuah aplikasi atau mengaplikasikan. Bagaimana kita mengajak siswa mengaplikasikan pembelajaran yang sudah dipahami, gitu ya, dengan cara membuat, dengan cara dia mengaturkan, bagaimana dia mendiskusikan kelemahan-kelemahannya, kekurangannya. Ini adalah proses prinsipnya nanti dan juga pengalaman belajarnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga merefleksikan dan mencarikan jalan keluar kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran, gitu ya. Bagaimana kita mengujikan, menilai sebuah proyek di mana kekurangannya apa yang sudah dia pahami, apa yang sudah diaplikasikan, gitu ya. Dan bagaimana kekurangan-kekurangan yang dia miliki itu dia refleksikan dan dia memberikan jalan keluar apa yang akan dia lakukan dalam pembelajaran berikutnya. Nah, itu ya. Selanjutnya eh, kita mampu memberikan sebuah penghargaan pada siswa. Sekecil apapun yang diciptakan oleh siswa dalam sebuah produk yang dihasilkan, maka penting kita memberikan sebuah penghargaan atau menghargai karya siswa. Gitu ya. Ini sangat penting sekali ya.
Karena kalau kita dalam pembelajaran atau mengakhiri pembelajaran tidak memberikan sebuah penghargaan pada siswa, maka dia menganggap pembelajarannya nggak berhasil. Oleh karena itu, maka penting kita memberikan sebuah penghargaan dan juga memberikan motivasi yang luar biasa. Baik hanya sekedar dengan terima kasih, ucapan, dorongan, dan sekaligus kita memberikan sebuah apresiasi ya dalam pembelajarannya. Gitu ya. Nah, selanjutnya dalam asesmen ya, dalam asesmen ini tentunya ada asesmen di awal, di proses, dan juga di akhir gitu ya. Di awal bagaimana pengetahuan awalnya yang sudah dia miliki sebelum dia melaksanakan pembelajaran yang kita akan eh, terapkan dalam sebuah tujuan pembelajaran dengan dan juga dengan eh, nah pembelajarannya mungkin kurang lebih seperti pendekatan pembelajaran PM itu adalah nanti bagaimana kita bisa mengusahakan pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan oleh siswa itu tadi. Secara aplikatif, nanti dia bisa mengaplikasikan dalam kegiatan kehidupan, juga bagaimana dia nanti bisa menjadi teman pembelajar bagi yang lainnya nanti. Nah, di sini kita mengajak siswa belajar di luar, bagaimana dia bisa mengaplikasikan. Setelah mengaplikasikan, kita ajak berdiskusi. Setelah kita ajak berdiskusi, dia mencari jalan keluar, bagaimana dia bisa kita dorong agar belajarnya mengembirakan, menyenangkan, berkesan, dan dia menghasilkan sebuah hasil. Apapun hasil yang dihasilkan oleh siswa, itulah hasil pembelajarannya atau kita kenal dengan apa namanya diferensiasi proyek gitu ya. Wah, itulah hasil daripada pembelajaran. Nah, yang terpenting nanti dia bisa menerapkan dalam kehidupan yang sudah dia pelajari, ya, dan begitu pula dia mampu merefleksikan apa yang telah dia pelajari. Ini sangat penting sekali. Nah, karena waktu dikejar, ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ini apa namanya grafis daripada asesmen awal kita yang paling besar itu adalah pada baru berkembang, ya, berkembang, cakap dan juga mahir. Ternyata sudah ada mahir ya dalam pembelajaran agama dengan konten Upakara. Mungkin karena dia adalah anak dari Serati Banten, sering berhubungan dengan Banten, dia sudah sangat cakap ya dan bahkan mahir juga sudah ada. Setelah kita melakukan sebuah proses pembelajaran dengan prinsip eh, yang tadi kita sampaikan itu dari berkesadaran, bermakna, dan juga mengembirakan itu, dia mengalami sebuah perkembangan seperti ada yang di bawah. Yang cakap lumayan tinggi perkembangannya, yang mahir juga lumayan tinggi ya. Yang berkembang masih ada karena ada siswa yang mengalami keterlambatan belajar. Ini kita akan giring dia ke sebuah kombel namanya komunitas belajar yang berbeda. Yang namanya kita memiliki sebuah komunitas menangani anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar atau kita kenal dengan Kombel Klinik Belajar. Siswa yang mengalami keterlambatan belajar kita ajak ke sana, gitu ya. Sehingga kita berikan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan awalnya atau sesuai dengan potensi-potensi yang dia miliki. Nah, demikian ya. Saya nggak perlu simpulkan lagi karena waktu yang sangat singkat diberikan ya. Nanti Bapak Ibu boleh baca di materinya. Kalau ada permasalahan-permasalahan bisa diskusikan, akan kita bantu untuk memberikan sebuah penjelasan sesuai dengan kemampuan saya dan pengalaman saya dalam menerapkan pembelajaran mendalam ini. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan semua berusaha untuk memberikan cahaya ya kepada murid-murid kita ya, walaupun hanya sebercak cahaya yang bisa kita berikan, tetapi kalau kita bergerak bersama-sama, memberikan cahaya bersama-sama, ini akan berdampak besar bagi eh, perkembangan pendidikan kita untuk menuju pendidikan yang bermutu. Ibu, terkait dengan sintak-sintak pembelajarannya, pemahaman pada perencanaan dan begitu juga pelaksanaan, begitu juga pada evaluasinya ya. Karena waktu, mohon maaf atas kekurangannya dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Kalau masih ada waktu kita diskusi dan di sini sebenarnya saya siapkan kuis ya untuk bisa seru-seruan gitu ya. Tapi nanti kalau memungkinkan dibilang oleh Ibu moderator kita akan coba, kalau tidak mungkin di lain kesempatan. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik.
Terima kasih sekali Bapak narasumber kita. Mari kita berikan A plus kepada kedua narasumber kita yang sudah sangat bagus dan profesional sekali. Bapak Ibu perlu saya informasikan bahwa peserta untuk workshop yang pertama kali ini, kegiatan ngopi, berjumlah 1.020 orang. Jadi diikuti oleh antusias Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa, prestasi yang luar biasa untuk kita semua. Mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada kedua narasumber kita. Dan perlu saya sampaikan bahwa untuk penyampaian e-sertifikat nanti akan kami sampaikan melalui link yang telah tersedia di kolom chat yang berbarengan dengan link absen, materi, dan semuanya. Paling lambat besok siang Bapak Ibu sudah bisa mengunduhnya. Karena kami tidak menduga jumlahnya sampai 1.000 lebih, sehingga perlu waktu. Ya, walaupun sudah otomatis rasanya juga perlu waktu sehingga besok siang baru bisa Bapak Ibu unduh. Selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi diskusi. Kami persilahkan Bapak Ibu yang sudah raise hand, kami persilahkan. Pak Ketut Agus Juniarto, ya. Silakan Bapak perkenalkan diri dulu dari mana dan sampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Secara singkat, Manten, Baik, terima kasih Bu. Mohon izin apa suara saya kedengaran ya? bisa, bisa. Ya, sebelumnya Om Swastiastu, terima kasih atas waktunya terkait dengan hari ini tentang karena memang topik ini yang difokuskan oleh kementerian nanti untuk bisa digunakan dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi benar seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu narasumber hebat kita bahwasanya kurikulum itu tidak berganti, hanya fokus pendekatan kita dalam pembelajaran. Iya, yang lebih diarahkan kepada deep learning. Jadi aplikasi dalam penerapan implementasi pembelajarannya di kelas seperti apa, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Juta, kemudian bagaimana praktiknya dan bagaimana hal ini bisa dekat dan bisa disayang oleh peserta didik kita seperti itu. Pertanyaan saya terkait dengan tadi yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Juta tentang di sana saya lihat ada 8 dimensi lulusan. Yang ingin saya pertegas adalah 8 dimensi lulusan ini berdasarkan atas edaran baru atau memang ada kesepakatan yang dibuat di sekolahnya sehingga menelurkan 8 profil lulusan ini. Atau ada pertanyaan lagi yang masuk ke saya adalah apakah ini pengganti dari P5? Apakah ini pengganti dari P3? Mohon maaf, profil pelajar Pancasila seperti itu. Sehingga perlu dipertegas biar tidak terjadi ambiguitas Bapak G. Karena seperti biasa, guru-guru kita kalau tidak dipertegas nanti pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan lagi yang muncul sehingga ada multitafsir di bawah. Kemudian dalam pengaplikasian deep learning di sekolah. Nah, karena tadi saya lebih banyak menangkap pengaplikasiannya itu di sekolah menengah pertama, SMP. Yang mungkin daya nalar peserta didik dan daya pemahaman peserta didik itu lebih ada tingkatannya dari sekolah dasar. Mungkin nanti bagaimana aplikasi deep learning ini bisa diterapkan dengan baik di sekolah dasar. Mengingat di sekolah dasar itu ada pembagian umur dari kelas atas dan kelas bawah. Kelas bawah itu kelas 1, 2, 3, Bapak Ibu ya. Jadi kelas 1, 2, 3 ini yang memang sangat riskan dibanding dengan kelas 4, 5, 6. Kalau kelas 4, 5, 6 pengetahuan mereka sudah terkonstruksi dengan baik,
walaupun ada beberapa yang memang harus kita lakukan diferensiasi pembelajaran dalam di setiap kelas di kelas atas. Nah, di kelas bawah ini permasalahannya adalah banyak anak yang belum bisa mengenal huruf dengan baik. Sehingga dalam penyampaian konten pembelajaran, baik diberikan secara diferensiasi ataupun nantinya diberikan secara deep learning, apa yang akan kita lakukan dengan memfokuskan deep learning ini kepada peserta didik yang memang belum mengetahui atau belum terkonstruksi pengetahuan membaca baik huruf, suku kata maupun kata. Karena selama ini saya sendiri sebagai guru agama di sekolah dasar, dalam pelaksanaan konten pembelajaran itu tidak bisa seutuhnya saya berikan kepada peserta didik saya. Karena konten pembelajaran baik di buku maupun di literatur-literatur lain yang diberikan untuk eh, sekolah dasar baik di kelas bawah itu belum, menurut saya belum peserta didik yang ada di sekolah dasar. Kenapa? Peserta didik kelas bawah yang belum bisa membaca baik huruf maupun suku kata, ketika diberikan konten kalimat itu akan perlu proses untuk mendalaminya. Sedangkan goal pembelajaran agama Hindu adalah praktek. Nah, sehingga dalam pendekatan deep learning ini, konkretnya adalah seperti apa bisa diterapkan dalam konteks pembelajaran di kelas bawah, khususnya kelas 1, 2, dan 3 itu sendiri. Nah, permasalahannya lagi adalah di samping itu, daya nalar sekolah dasar, mungkin ini di beberapa sekolah ada pengalaman seperti ini. Ketika kita membelajarkan peserta didik kita dengan pelajaran agama misalnya, khususnya yang sifatnya adalah eh, praktisinya agak kurang. Contoh, sejarah agama Hindu. Konten pembelajaran sejarah agama Hindu di awal pemberian capaian pembelajaran kurikulum merdeka itu di kelas 1, 2, dan 3 kalau tidak salah itu sudah tidak ada. Saya senang sekali. Kenapa? Karena waktu itu konten pembelajaran itu tidak ada, sehingga peserta didik kita bisa kita fokuskan untuk praktek. Nah, ketika di capaian pembelajaran ini berubah lagi, seperti biasa negara plus 62 ini selalu ada perubahan ya, berubah lagi, sehingga ada hal yang harus kita godok dengan ada penambahan sejarah agama Hindu di sana. Nah, sekarang titik fokus kita adalah deep learning. Hari ini perlu perlu saya rasa dipikirkan lagi dengan baik. Karena kemarin ketika kita merumuskan capaian pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan di kelas 1, 2, dan 3, itu lumayan sulit. Karena pemahaman mereka terhadap bacaan, huruf, dan sukata itu baru terkonstruksi. Bahkan permasalahannya adalah ada kelas 1 yang belum TK tapi sudah masuk kelas 1. Nah, itu kan tidak bisa kita paksakan untuk bisa memahami, apalagi memaknai konsep yang mendalam di sekolah dasar, terutama di kelas bawah seperti itu. Nah, itu seperti apa konkretnya? Seperti ini ke. Karena di sini kan tidak ada narasumber dari sekolah dasar, oke. Mungkin dari Bapak Ibu yang di sekolah menengah pertama bisa memberikan konkretnya seperti apa di sekolah dasar nanti penerapannya. Dan kemudian adalah kebetulan Niki Baik, Pak dari Juni, kami sedikit lagi sudah Ibu, mohon maaf, tangkap ini penting pertanyaannya sekali saya ya. sampaikan Ibu, ini aspirasi dari bawah Sudah Ibu. cukup banyak Kebetulan di sini sekali. dari Kanwil Provinsi Nggih. Bali Ibu. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah mohon tidak ada perubahan capaian pembelajaran lagi. Karena kenapa? Ketika ada perubahan capaian Nggih. pembelajaran, orientasinya Biar adalah bisa sekolah itu berbagi, merubah Pak buku. Juni. Terima kasih. Seperti itu Ibu Nge. Mohon maaf ini sedikit perlu saya sampaikan karena ini permasalahan di bawah yang harus saya tarik ke atas. Seperti itu. Kebetulan saya ikut Iya. dalam Zoom Niki. Kalau tidak ikut ya tidak saya sampaikan seperti itu Ibu. Mohon maaf Niki saya memang agak frontal sedikit karena memang ini permasalahan di bawah. Jadi untuk penyusun capaian pembelajaran di Kemdikbud Ristek terutama untuk pendidikan agama Hindu, tolong dipikirkan dengan baik. Karena orientasi di bawah adalah begitu capaian pembelajaran dirubah, harus ganti buku. Belum lagi ada SOP yang dipenuhi harus dari dinas. Asesmennya juga. Bagaimana kita mau merdeka ketika asesmen kita disamakan satu kecamatan misalnya. Nah, itu permasalahan di bawah. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Nggih. Pak Juni, ada 6 ya 6 poin yang bisa saya tangkap, yang mana nanti dari 6 poin ini akan kami bagi sesuai dengan penyampaian materinya tadi. Yang pertama merupakan saran, waktunya mohon diperpanjang. Baik, kami siap. Panitia siap memperpanjang waktunya karena ini
eh, ngopi perdana. Jadi kami juga menghargai rekan-rekan kami yang ada di kantor yang sedang melakukan ibadah puasa. Mungkin besok akan bisa kita mulai lebih pagi lagi. Terima kasih atas kritik dan saran masukannya yang pertama. Yang kedua, di depan tadi narasumber menyampaikan bahwa ada 8 dimensi yang merupakan dimensi profil lulusan dalam pendekatan deep learning. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kesepakatan atau pengganti dari profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi? Nanti kami mohonkan dari Ibu narasumber Suparti. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang dilakukan atau apabila dalam pembelajaran itu ada kelas bawah dan kelas atas. Kelas bawah merupakan kelas 1, 2, 3 yang diidentifikasi belum semuanya mampu membaca. Sehingga bagaimana penerapannya dalam pendekatan deep learning ini terhadap siswa-siswa yang kelas rendah atau kelas bawah ya. Karena permasalahan yang terjadi sekarang banyak disampaikan bahwa dengan akibat les learning kemarin maka banyak siswa yang belum fasih membaca ya, bukan hanya di kelas bawah tapi juga di kelas atas ya. Kemudian yang untuk yang kedua ini karena ini berkaitan dengan implementasi kami mohonkan dari Bapak Jutaningrat. Kemudian yang ketiga, eh, dalam penyusunan CP sejarah praktek ini tentunya ada perkembangan materi i- sebagaimana kurikulum yang lalu gitu ya kalau nggak salah saya tangkap. Maka ini tentunya harus ada strategi yang baru dalam penerapan pendekatan deep learning di dalam proses pembelajaran ya. Ini berkaitan masih dengan siswa-siswa kelas rendah yang belum begitu paham atau bisa membaca secara lancar. Baik, sesuai pembagiannya demikian, maka yang pertama kami mohonkan kepada Ibu Suparti untuk menjelaskan pertanyaan dimaksud. Ya, terima kasih. Suksema Ibu. Surat yang bisa didengar. Ya, Baik, sebelumnya Suksema Pak Juni, ini memang guru agama Hindu di Buleleng yang paling kritis ya, dan paling aktif ini Ibu. Beliau merupakan GP Angkatan 10 di bawah binaan PP 10 di Kabupaten Buleleng, dan sering komunikasi juga dengan kami. Terkait dengan 8 dimensi profil lulusan itu, menyatu ya dengan profil pelajar Pancasila. Ada keterkaitan, mungkin Pak Juni bisa menghubungkannya ya. Kedelapan profil pelajar Pancasila dengan kedelapan dimensi profil lulusan yang nantinya setelah anak-anak lulus di jenjangnya itu memiliki kedelapan dimensi profil ini. Itu maksudnya Pak Juni. Bukan membedakan, tapi nanti kita mengaitkan antara 8 dimensi profil lulusan dengan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Kinten Pak Juni bisa diterima. Baik. Untuk ya, selanjutnya, terima kasih Ibu. Ya. Jadi ternyata Pak Juni ada keterkaitan antara ke 6 dimensi dengan 8 dimensi profil lulusan ya. Selanjutnya kami mohonkan eh, jawaban atau pencerahan dari narasumber yang kedua yaitu Bapak Jutaningrat. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu moderator dan Ibu narasumber sudah memberikan pencerahan kepada Pak Juni ya. Pak Juni ini memang adik saya ini dari Singaraja yang sangat kritis ini sih. Saya sempat mengajak beliau beberapa kali kegiatan di hotel yang sangat kritis sekali. Tapi nggak pernah berantem saya karena adik nggak mau berantem dengan adik lah gitu. Yang pertama ya Pak Juni ya, tanggapi ya terkait dengan
profil lulusan 8 dimensi itu ya. Itu bukan eh, sebenarnya ditujukan kepada saya, Bu. Pertanyaannya tadi oleh Pak Juni ya. Saya udah tangkap itu ya. 8 dimensi lulusan itu sebenarnya terdapat dalam naskah akademik eh, pembelajaran mendalam itu ya, yang dikeluarkan oleh Kemendikbuddasmen itu ya. Ini keblet ini. Itu kurang lebih di bulan Februari ya. Mungkin kurang update sedikit ya Pak Juni ya. Itu ya, ada di sana, ada di dalam pembelajaran mendalam itu profil lulusan yang diharapkan itu ada 8 dimensi ya. Nanti Bapak Bapak Juni bisa baca di materi saya nanti. Itu dan itu pun saya belum menemukan bahwa itu adalah pengganti daripada P5 gitu ya. Karena apa? Ya, karena kurikulumnya belum berubah Pak Juni. Yang jelas di dalam kurikulum Merdeka itu ada dua pembelajaran. Pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran co-kurikuler. Pembelajaran co-kurikuler itu dia mengajarkan tentang P5. Jelas itu ya, pembelajaran P5. Dan kita pun sudah melaksanakan itu walaupun masih ada banyak kekeliruannya. Sedangkan 8 dimensi itu adalah karakter lulusan. Nah, karakter lulusan itulah yang kita integrasikan di dalam pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler ya, bukan pembelajaran co-kurikuler. Ya, itu bedanya ya. Nah, oleh karena itu maka kalau kita melaksanakan pembelajaran mendalam, maka 8 dimensi itulah yang diharapkan. Nah, sekaligus sebagai penguatan ya, tambahan daripada pengintegrasian apa namanya dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri juga yang kita integrasikan di dalam pembelajaran intrakurikuler, gitu ya. Mungkin ada 6 dimensi ya Pak Juni ya, itu ya. Itu kita kuatkan. Ya, sekarang ada kesehatan nambahnya, ada kesehatan nih, ada apa namanya tambahnya lagi satu yang berhubungan dengan 8 dimensi ada komunikasi ya itu ya. Itu yang lainnya masih berhubungan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang kita integrasikan. Bagaimana kita bisa nanti memiliki seorang siswa yang sehat jasmani dan rohaninya setelah melaksanakan pembelajaran agama dan juga bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik. Itu ya. Itu yang diharapkan. Nah, selanjutnya karena waktu ya Pak Juni ya, mungkin saya jawab singkat-singkat terkait dengan penerapan pembelajaran di sekolah rendah. Nah, di dalam kita melaksanakan pembelajaran di sekolah rendah, ya, bukan sekolah rendahan, ya, itu sudah ditentukan oleh fase namanya. Ada fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Ya, fase F. Nah, di dalam pengkajian, ya, dalam pengkajian, perumusan, penetapan, gitu ya, perumusan daripada capaian pembelajaran itu sudah kita tentukan capaian pembelajarannya menggunakan sistem degradasi namanya. Degradasi dari fase yang terendah ke fase yang lebih tinggi. Berarti pembelajarannya itu linear nyambung dia, tidak terputus dia, tetapi dikuatkan dia. Gitu ya. Nah, maka KKO yang digunakan di dalam capaian pembelajaran itu adalah yang digunakan adalah memahami yang menggunakan teorinya Vicin. Memahami itu bukan berarti konsep atau taksonomi yang taksonominya belum pada ranah kedua tidak. Ya, memahami itu nanti Bapak Ibu bisa eh, menurunkan nanti menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik daripada fasenya. Dalam hal ini misalnya fase A. Fase A ini kan fase yang paling rendah. Ya. Masih banyak siswa kita di sana di fase A itu yang belum tahu membaca, bahkan belum mengenal huruf. Saya pengalaman mengajar di SD Pak Juni, namanya di SD Kutuh, gitu ya. Ya, di situ baru kita mengajar sudah menangis, keluar air kencing, pengalaman saya. Ya, bagaimana saya mengajar kepada siswa itu agar dia senang. Gitu. Kita jangan buru-buru mengajar. Kita ajak ngobrol, dia ajak bernyanyi, dia yang apa namanya yang relevan dengan perkembangan karakteristiknya. Kita mengajak nyanyian-nyanyian yang relevan di daerahnya itu misalnya, ya, misalnya mengajak menyanyi miong-miong, biar dia bergembira dulu. Oleh karena itu maka konsep pembelajaran itu bagaimana kita bisa memberikan stimulus yang menyenangkan, bukan stimulus. Ya. Jadi yang terangsang dulu dia, biar dia senang. Asal dia sudah senang, guru dinantikan belajar oleh guru, saya yakin akan bisa mengeksplor nanti pembelajaran berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya. Nah, oleh karena itu maka di dalam pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas rendah itu, baik di fase
A, B itu kebetulan juga saya yang nulis bukunya di fase B juga Pak Juni. Saya yang menulis juga termasuk CP-nya juga. So, kita pikirkan dengan matang bersama tim Pak Miswanto, Bu Arnyani dan teman-teman yang lain ya, Pak Rajendro juga ada dalamnya itu sudah